Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa ini atas permintaan teman kita @pasartanjung572. Sebelum kita mulai, saya perlu ingatkan kembali, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya saham properti besar di Indonesia. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Bumi Serpong Damai Tbk, atau sering dikenal dengan BSDE, adalah salah satu developer properti terbesar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Sinarmas Land Group, dengan fokus utama pada pengembangan kawasan terpadu di Tangerang. BSDE membangun hunian, kawasan komersial, area industri, hingga fasilitas publik. Konsep township development yang mereka bangun sudah terbukti berhasil menciptakan kawasan modern yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Selain di Tangerang, BSDE juga sudah memperluas proyeknya ke kota-kota besar lain di Indonesia dan bahkan merambah ke pasar internasional. Dengan posisi yang kuat di industri, BSDE termasuk dalam top tier property developer di Indonesia. Struktur anak usaha. BSDE memiliki beberapa anak usaha penting, antara lain PT Surya Mas Duta Makmur Tbk, bergerak di bidang properti dan real estate, beroperasi di Jakarta sejak 1993. Total aset 3,46 triliun rupiah. Kepemilikan BSDE sangat besar, yakni 98,97%. PT Duta Pertiwi Tbk juga fokus pada bisnis properti dan real estate. Berdiri sejak 1987, BSDE menguasai 92,38% sahamnya. Dua anak usaha besar ini semakin memperkuat posisi BSDE di sektor properti. Struktur pemegang saham. Mari kita lihat komposisi pemegang saham BSDE. PT Paraga Artamida 40,26%, PT Eka Sentra Usaha Maju 25,63%, masyarakat non-warkat 30,36%, masyarakat warkat 1,93%, treasury stock 1,22%. Dari sini terlihat bahwa mayoritas saham masih dikuasai oleh kelompok Sinarmas, tapi porsi publik juga cukup besar, yakni sekitar 32% bila digabungkan. Beberapa nama besar di jajaran direksi dan komisaris adalah Mukhtar Wijaya dengan kepemilikan sekitar 0,5%, Mikael Wijaya, salah satu generasi penerus Sinarmas Land, memiliki 0,05%. Kinerja keuangan income statement. Sekarang mari kita masuk ke laporan laba rugi TTM. Revenue 12,841 triliun rupiah, gross profit 8,012 triliun rupiah, EBITDA 4,175 triliun rupiah, net income 3,314 triliun rupiah. Dari data ini terlihat margin keuntungan BSDE cukup tebal. Gross profit margin mencapai 64%, sementara net profit margin ada di 26%. Artinya, dari setiap 100 pendapatan, sekitar 26 bisa masuk ke laba bersih. Angka ini tergolong sangat sehat untuk sektor properti. Neraca keuangan, balance sheet, BSDE memiliki posisi neraca yang kokoh. Cash 8,806 triliun rupiah, total aset 76,6041 triliun rupiah. Total liabilities 25.905 triliun rupiah. Total equity 42.552 triliun rupiah. Dari sini kita bisa lihat debt to equity ratio hanya 0,30. Angka ini rendah, menunjukkan BSDE tidak terlalu agresif memakai utang. Total utang jangka panjang 11,2 triliun rupiah, sementara kas 8,8 triliun rupiah, sehingga net debt hanya 4 triliun rupiah. Ini artinya BSDE relatif aman secara likuiditas. Arus kas cash flow. Kalau kita lihat laporan arus kas CTM, cash from operation minus 600 miliar rupiah, cash from investing minus 524 miliar rupiah, cash from financing positif 422 miliar rupiah, capex
minus 791 miliar rupiah. Free cash flow minus 1,39 triliun rupiah. Meski laba tercatat besar, BSDE menghadapi tantangan arus kas operasional yang negatif. Hal ini sering terjadi di sektor properti karena revenue diakui bertahap, sementara cash flow bisa timpang akibat siklus pembangunan proyek. Valuasi pasar. Market cap 24.769 miliar rupiah. Enterprise value 36.964 miliar rupiah. Outstanding shares 21,17 miliar rupiah. Free float 27,53%. Dari sisi valuasi, BSDE terlihat cukup murah. PE ratio TTM 7,47. Forward PE ratio 7,98. Bandingkan dengan IHSG, median PE ratio 8,92. Artinya, saham BSDE diperdagangkan di bawah rata-rata pasar. Selain itu, PBV hanya 0,58 yang berarti harga saham lebih murah dibanding nilai buku. Earning yield BSDE 13,38%, jauh lebih tinggi dari deposito perbankan atau obligasi pemerintah. Namun, price to free cash flow negatif, mencerminkan cash flow yang belum optimal. Profitabilitas dan pertumbuhan, gross profit 64%, operating margin 32,9%, net margin 26,2%. Dari sisi pertumbuhan year over year, revenue naik 3,3%, gross profit naik 7,6%, net income naik 7,9%. Jadi meskipun pertumbuhan tidak besar tapi masih positif dan konsisten. Solvabilitas dan efisiensi, current ratio 2,52, aman. Quick ratio 1,13, cukup sehat. Debt to equity ratio 0,30, rendah. Interest coverage 2,36, masih mampu bayar bunga. Altman Z-score 5,06, artinya sangat aman dari potensi bangkrut. Namun dari sisi efisiensi masih ada PR besar. Days inventory sangat tinggi, 1.192 hari, artinya penjualan unit properti cukup lambat. Cash conversion cycle mencapai 1.129 hari, menandakan perputaran modal kerja yang lambat. Return dan kinerja manajemen, return on assets 4,32%, return on equity 7,79%, return on invested capital 5,28%. Angka ini menunjukkan return yang wajar namun belum terlalu tinggi dibanding sektor lain. BSDE memang solid dari sisi neraca, namun untuk meningkatkan return, perusahaan perlu mempercepat penjualan unit dan memperbaiki cash flow. Dividen dan riwayat. BSDE sudah lama tidak rutin membagikan dividen. Data terakhir ex-date adalah Juni 2017. Jadi bagi investor dividen, saham ini bukan pilihan yang menarik. Namun bagi yang mencari capital gain dan value investing, BSDE bisa lebih cocok. Kesimpulan dan analisa. Dari seluruh data ini, apa yang bisa kita simpulkan? Kekuatan BSDE adalah developer besar, brand kuat, backing dari Sinar Masland. Neraca keuangan sehat, utang rendah, valuasi murah, PE dan PBV rendah, margin profit tebal. Kelemahan BSDE, cash flow negatif, perputaran persediaan lambat, tidak rutin membagikan dividen. Potensi ke depan, jika pasar properti kembali bergairah, BSDE punya peluang besar karena cadangan lahannya luas dan brandnya kuat. Saham ini lebih cocok untuk investor jangka panjang yang mencari undervalue stock dengan fundamental kokoh. Teman-teman, itulah analisa lengkap kita untuk PT Bumi Serpong Damai Tbk BSDE. Semoga pembahasan ini bisa memberi gambaran lebih jelas tentang kondisi fundamental BSDE, mulai dari profil, laporan keuangan, valuasi, hingga prospeknya ke depan. Sekali lagi saya tekankan ini bukan ajakan beli atau menjual, hanya untuk edukasi. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dukung channel Saham Cuan dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video analisa saham berikutnya.